Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Fauzi, NIM 2020 SEK 55 dari kelas Psikesia A1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ke-7, yaitu tentang akuntansi syariah dan akuntansi dalam perbankan syariah. Langsung saja kita ke materi tersebut. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban pada Allah dan manusia. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan dapat dilihat dari segi modal, konsep, dan karakteristik serta tujuan. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif, khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Kemudian dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Yang kedua yaitu tujuan akuntansi syariah. 1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan kewajaran dan ketaatan atau prinsip dan etika syariat Islam. 2. Untuk menjaga aset dan hak lembaga keuangan syariah. Kemudian untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Ciri-ciri akuntansi syariah. 1. Dilaporkan secara benar. 2. Cepat dalam pelaporannya. 3. Dibuat oleh ahlinya atau akuntan. 4. Terang, jelas, tegas, dan informatif. 5. Memuat informasi yang menyeluruh. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. 7. Terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. 9. Dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Kemudian kelebihan dari akuntansi syariah. 1. Sistem bagi hasil. Sistem bagi akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. 2. Menggunakan prinsip jual beli murabahah. Dalam transaksi ini, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. 3. Terhindar dari riba. Riba adalah penerapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. 4. Memiliki unsur tegang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Kemudian yaitu prinsip-prinsip akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban, karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. 2. Prinsip keadilan. Dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama, keadilan yang berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. 3. Prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengukur. Kemudian akuntansi perbankan syariah. Dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi yang tersebut adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, penyisian kerugian aset. Bank syariah dalam penyataan transaksi-transaksinya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah
yaitu dengan berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan. Kemudian perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Isi dari PSAK ini bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detail. Kemudian yang terakhir yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah. Standar keuangan syariah ini efektif per 1 Januari 2018. 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. 2. PSAK 59 per akuntansi perbankan syariah. 3. PSAK 11 penyajian laporan keuangan syariah. 4. PSAK 102 akuntansi murabahah dari amandemen 2016. Terima kasih. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.